Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Semoga kalian sehat selalu. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga hafalan Al-Quran dan menjaga sholat 5 waktunya. Ingat, orang-orang yang selalu menyayangi kalian ingin melihat kalian menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, dan orang yang luar biasa ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang tari kreasi. Nah, tujuan pembelajarannya adalah agar anak-anak ustazah bisa memahami dan mengenal tari kreasi itu sendiri. Nah, tari kreasi itu ada 3 jenis. Yang pertama, tari kreasi daerah atau tari tradisional. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan baik bentuk, gerak, maupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Jadi intinya tari kreasi daerah atau tari tradisional itu menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Misalnya di daerah kita, daerah Bima, itu ada tari Wurabogi Monca, ada tari Bujaka Danda, dan lainnya. Nah, yang kedua adalah tari kreasi modern, adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu baik dalam bentuk gerak maupun aspek lainnya. Jadi tarian ini itu seperti yang biasa kita tarikan, tarian yang bebas, tidak memiliki makna dan arti. Nah, yang ketiga itu ada tari kreasi atau kontemporer ya, tari kreasi kontemporer maksud Ustazah. Nah, tarian ini dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Jadi dia mirip dengan tari tradisional, cuma kalau tari tradisional itu kekhasan daerah tersebut, sementara kalau tari kreasi kontemporer itu menceritakan masa kini, masa sekarang. Jadi dia membuat sebuah cerita tarian itu yang memiliki makna pada waktu tertentu, seperti itu. Berikut 10 contoh tari kreasi tunggal yang perlu anak-anak ustazah ketahui. Yang pertama, tari Gambir Anom merupakan tarian berasal dari Jawa Tengah sejak zaman Mataram Islam. Tarian ini mengisahkan tentang anak Arjuna loh. Nah, yang kedua, tari Legong. Tari Legong merupakan tarian yang dilakukan oleh para penari perempuan di Bali. Tentunya tarian ini bernuansa Bali dengan pakaian mereka yang merupakan khas dari Pulau Bali, dengan warna cerah kuning, keemasan, dan hiasan di kepala selayaknya Batara atau Dewi di Bali. Nah, yang ketiga, tari Gambyong. Tari Gambyong merupakan tarian khas Surakarta, Jawa Tengah yang diciptakan oleh S. Maridi. Dulu tari Gambyong ini merupakan tari kreasi tunggal karena dimainkan oleh seorang penari saja. Namun seiring perkembangan zaman, tari Gambyong ini mulai dimainkan secara berkelompok. Nah, yang keempat itu ada tari baris. Tari baris merupakan tarian yang memberikan gambaran seorang prajurit yang hendak berangkat ke medan perang. Jadi tari baris ini tentunya dimainkan oleh seorang pria dengan tubuhnya yang gagah untuk mencerminkan sebagai seorang prajurit. Nah, yang kelima adalah tari golek menak. Tari golek menak merupakan tarian dari Kesultanan Yogyakarta. Tari golek menak ini diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX langsung pada tahun 1940-an yang terinspirasi dari wayang golek. Nah, selanjutnya adalah tari Trunajaya. Kamu akan bingung melihat tari Trunajaya ini. Tarian ini sangatlah unik karena tarian yang dimainkan oleh seorang perempuan, namun didandani layak seorang pria. Tarian ini menceritakan sosok pemuda yang penuh semangat dalam hidupnya. Nah, yang selanjutnya adalah tari Jaipong. Tari Jaipong merupakan contoh dari tari kreasi tunggal yang berasal dari daerah Parahyangan. Jadi tari Jaipong ini dimainkan oleh seorang wanita dengan kain kebayanya sebagai kostum tari. Dengan begitu, tari ini akan terkesan lembut dan feminim. Nah, yang kedelapan, tari klasik Gatotkaca. Nah, seperti namanya, tari klasik Gatotkaca ini berasal dari pewayangan dan menceritakan tentang kehidupan Gatotkaca. Berikutnya, tari Dewi Anjasmara. Nah, tari Dewi Anjasmara yang berasal dari suku Sunda, yaitu Jawa Barat, yang menggambarkan seorang putri keturunan bangsawan yang bernama Putri Anjasmara. Kisah itu diambil dari hikayat Jawa tentang cerita Damar Wulan. Nah, yang terakhir adalah tari Bondan, berasal dari daerah Surakarta.
Itu dia 10 contoh tarik resi tunggal yang kita pelajari hari ini. Nah, hikmah yang ingin Ustazah ajarkan pada anak-anak Ustazah adalah setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Sama seperti orang yang menari, ketika dia akan tampil, dia akan mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah dia persiapkan. Nah, jadi anak-anak Ustazah, satu hal yang paling penting dari pelajaran kita hari ini. Nah, dari beberapa tarian yang sudah Ustazah sampaikan tadi, hampir semua tarian tersebut tidak menutupi auratnya. Jadi Ustazah harap anak-anak Ustazah tetap menutup aurat. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak akan mencium bau surga seorang wanita yang auratnya terlihat. Padahal surga itu bisa dicium aromanya dari jarak yang sangat jauh. Sekian materi dari Ustazah, semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.